Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allahu. Sampai ada katanya cahaya bintang itu yang sekian miliar tahun baru sampai. Jadi urang ke ustarewe ge Pak, karek nyampe cahayanya. Saking apa? Jauh. Kalau pakai pesawat dengan kecepatan cahaya itu sekarang di dunia kecepatan tercepat 300.000 km per detik. Jadi kalau pesawat buatan manusia 200.000 km per jam Pak. Kalau cahaya 300.000 km per detik. Jadi sadetik nate 300.000 kilo. Butuh waktu 8 tahun untuk sampai ke bintang terdekat. 8 tahun. Sedangkan Nabi Mekah, Palestina, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha berarti melebihi bintang, lewat langit ke-7 hanya dalam jangka waktu kurang daripada setengah malam. Coba bagaimana mungkin akal kita bisa mengejarnya, Pak? Makanya rek diku ahli nanaon ge dan gak bakalan bisa. Hanya yang nerima itu orang beriman. Karena nerima ku iman, ari ku iman mah kan ka Gusti Allah. Ari ka Gusti Allah mah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Imun iman nu nyarios mah asal Allah percaya. Percaya. Dari logika mah dugi ka iraha ge moal kaberi ku logika mah. Ya siga kieu sireum papanggih jeung baladna. Cek sireum teh nanya ka baladna tos di mana maneh? Tos di Mekah. Iraha ieu tadi peuting. Mah kieu geus balik deui. Oh. Sireum wae teu percayaeun ka babaturanana si ama waduh. Moal mungkin maneh ngarayap di dieu ka Mekah we geus balik deui. Kebayang pas sireum ngarayap di dieu ka Mekah kumaha nepina urang nepi ka Mekah meureun. Tapi lamun cek sireum terus di mana maneh? Terus di Mekah. Iraha ieu amari. Nah, ya geus balik deui geus naik naon? Naik pesawat. Nah, bisa naik pesawat milu karena baju jelema umroh. Ana sebalik deui. Kita bakal percaya apa? Sireum nepi ka Mekah. Nah, dan naik pesawat. Tapi lamun sireum ngomong ini ka Mekah ngarayap, urang ge moal percaya. Maka pantasnya ketika Nabi menyampaikan saya diperjalankan oleh Allah di Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa tuluy naik ke langit ke-7 ketemu dengan Allah disampaikan ke orang Mekah. Siapa yang tidak percaya Pak? Siapa yang tidak percaya? Orang-orang yang tidak ada imannya, tidak percaya. Kenapa? Karena mereka tidak ada keyakinan kepada Allah. Mustahil gitu. Tuh tinggalin Muhammad katuki beuki gede waduh Muhammad teh gini. Katingali geus jerona teh Muhammad teh. Banyak cenah tadi keur di Mekah ini ke mana? Ke Palestina, dulu naik ke langit ke-7. Ieu wayah kieu geus di dieu deui. Bener-bener tukang bohong Muhammad. Siapa yang ngomong gitu teh? Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Nah, terpercayaan maneh mah. Terpercayaan. Kenapa? Karena tidak ada imannya. Tapi Abu Bakar ketika ditanya, apakah engkau percaya Abu Bakar? Cek Abu Jahal, Abu Bakar, ente percaya tuh udah diomongkan ke Muhammad? Apa kata Abu Bakar? Sodakta, bener, aman tuh, saya mah percaya. Jangankan Muhammad ngomong gitu, sekarang saya berada di bukit ini, saya tidak bisa melihat di belakang bukit. Muncak Muhammad di belakang bukit ayah musuh, walaupun teka tingali, maka saya akan percaya kepada apa yang dikatakan Muhammad. Jadi orang beriman mah meyakini tidak ada yang dikatakan Muhammad kecuali kebenaran.
Hanya mun urang ayeuna patah percaya karena hadis disampaikan ku Nabi, maka istighfar bahwa orang tidak termasuk orang beriman. Hati-hati. Karena tidak ada satupun yang diucapkan Rasulullah kecuali kebenaran. Sekalipun bisa jadi teka hati ku akal. Dan di sini gambaran betapa lemahnya akal kita itu kalau bicara tentang kekuasaan Allah. Ayeuna pasok ku urang ka harti kumaha ku akalnya kecuali geus mengkaji, tapi dan mengkaji ge ujung-ujungnya mah mentok Pak kecuali dengan imannya. Makanya banyak kalau orang udah mengkaji tentang dunia, penciptaan alam semesta, terus dikasih hidayah ke Allah, maka imannya bisa mengalahkan kita-kita yang sudah tiba heula imanna. Ana bumi cenah bulat Pak, bulat kan bumi itu berputar, muter Pak. Sok pikiran ku urang, nah cai laut teu bahe. Matahari, langit sekieu luasna teu make tihang. Tapi kalau udah bicara ini kekuasaan Allah, jangankan bicara muterkeun bumi, jangankan bicara nahan langit. Wah, orang mati, hidup mati, Allah bisa. Nu eueuh jadi aya, nu aya jadi eueuh, Allah kuasa. Ya. Maka Rasulullah SAW begitu menyampaikan tentang peristiwa ini, orang-orang yang tidak beriman lah yang tidak mempercayainya. Tapi orang yang punya keimanan, mereka mengatakan apa yang dikatakan Muhammad itu aku meyakini. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul dalam peristiwa diisrokan dan dimi'rajkan ini salat 5 waktu. Jadi Bapak bisa baca dalam hadis Bukhari atau Muslim berkaitan dengan kisah mi'rajnya Rasulullah. Dimi'rajkannya Rasulullah. Di langit pertama ketemu dengan siapa, di langit kedua ketemu dengan siapa, langit ketiga ketemu dengan siapa, sampai ketemu dengan Allah. Dan Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk sholat 50 waktu. Hebatnya Nabi Pak, sholat 50 waktu diperintahkan Allah untuk protes. Turun aja, tapi lu kepikiran tuh Nabi no, ya umat kurang kuat dan muat. Ari abdi macam Nabi kuat, namanya diperintahkan Allah dilaksanakan. Kajenting rek kumaha oge. Tapi umat sampai dalam hadis itu katakan Nabi Musa yang menyampaikan kepada Rasul, engkau kuat Muhammad, tapi umatmu tidak akan kuat. Dan kabuktian Pak kamu borah 50 waktu, 5 waktu wae lo banu ninggalkeun, 5 waktu wae lo banu ngeluh, geus adan deui. Karek 5 waktu, kabayang 50 waktu Pak, 24 jam dibagi 50 sabaraha? Sabar. Benar 50 dibagi 24 Mas 2 jam. Ya 2 jam rata-rata kabayang. Kurang karek pakai kolor, karek kalapang pada Mas geus Allahu Akbar. Karek di lapang main karek dua cengesan geus Allah. Aduh kebayang. Ya. Apakah Allah tidak tahu saat itu nyuruh Rasulullah 50 waktu dengan kemampuan manusia? Tahu pada Allah menciptakan orang, tahu keimanan orang, tapi Allah seolah-olah ingin memperlihatkan kepada kita, tuh lihat Muhammad, saking cintanya kepadamu, dia untuk dirinya sanggup, tapi dia ridho menghadap lagi Allah hanya untuk apa? Minta keringanan untuk kita. Rasulullah tuh naik lagi ketemu Allah tuh hanya untuk apa? Ya Allah, kami mohon kepadamu, ringankan salat ini untuk umatku. Hanya kecintaan kepada kita, minta diturunkan. 40 turun Rasulullah. Cek Nabi Musa seberiji ayeuna Muhammad 40. Aduh, moal kuateun umat anjeun 40. Jaba umat anjeun malah leutik. Umat urang we jarangkung gede teu kuateun, komo umat ente. Oh naik deui naik sampai kata Allah, aku tetapkan 5 waktu dan 5 waktu sama dengan 50 waktu karena satu waktunya berbanding dengan 10. Nah waktu tetapkan. Dan Rasulullah itu Pak malu sebetulnya ketemu Allah lagi, malu minta keringanan kepada Allah.
Bayangin, sudah dikasih untuk dirinya saja Pak, ahli surga, sudah dimaksum tidak punya dosa, tapi ibadahnya sampai bengkak kakinya. Nyaris Siti Aisyah, Siti Khadijah dan istri-istrinya mengatakan, Muhammad, Rasulullah itu sudah diampuni dan sudah dapat jaminan surga, tapi aku tidak pernah melihat orang yang beribadah seperti beliau. Hebatnya kita Pak, surga canai jaminan. Ya, dosa diampuni, rada bingung orang deh, wallahu alam. Ini hebatnya orang mah ibadah dia secara rantai genehnya, secara rantai tenang gitu. Tapi Nabi nyontohin kita sudah jaminan surga. Dan saya mah nggak ngebayangin lamun abdi Pak, mun abdi duka bapak-bapak mah, duka sarua gitu. Mun abdi siga Nabi Muhammad geus dijamin ahli surga gitu kabayangnya, nyantaina Pak Haji Agus. Nah, Ustaz di masjid surga aja di surga udah naon capek-capek cacak can aya jaminan surga ge urang mah siga geus jadi ahli surga atuh nyantai ibadah sampai ngisi sap depan ge urang mah ya Allah ayeuna teh di tukang we ciga bagian hareup eta nu loba dosa tadi hareup saya mah geus leutik terusana di tukang saya gitu. Pan kebayang Pak lamun sadar banyak dosa dan pingin dapat ampunan mah waduh ya Allah yang namanya berlomba itu. Saya ngebayangin Rasulullah udah diampuni dosa, tapi kalau sholat Allahu Akbar dia tiba-tiba baca doa nangis Pak. Nangis lama. Kalau sholat sendiri itu sampai bengkak kakinya. Sampai Abu Hurairah itu kalau sholat dengan Nabi kemudian beres sholat pasti mencium kaki Nabi. Kenapa? Dilihat memar bengkak. Orang yang sudah dijamin ahli surga, sudah dimaksud, begitu sekalinya sholat, Masya Allah, lama berdirinya, lama rukunya, lama sujudnya. Orang imam lila teuing di PHK orang. Imam lila teuing atuh bacaan. Ya. Dipaksa orang mah ku imam pas senang lila ngagurutu ka imam komun sorangan. Ya. Apalagi sendiri Pak dipaksa wae ku imam salat rada lila keheul urang ka imam. Bayangin kalau sendiri rata-rata segala orang rada jarang salat sorangan maca anaba gitu nya. 40 ayat. Lu rada isa jigana teh qul huwallahu ahad. Sampai rakaat kedua ke pohon deui qul huwallahu. Masa geus hadir qul huwallahu ahad dengan naon penting maca surat. Waduh. Nangis Pak Rasul sudah tidak punya dosa tapi meneteskan air mata ketika berdoa kepada Allah. Kita jarang susah nangisnya Pak. Hese hoyong cerik dina salat nih hesenya. Ya Allah. Katanya nikmat sekali ya kalau kita bisa meneteskan air mata karena menyesal dan mengakui dosa. Jadi nangis yang paling enak itu katanya ya nangis kalau menyesali dosa. Itu nangis yang paling enak katanya. Dan saya yakin bapak-bapak pernah mengalami. Kalau udah ingat karena dosa terus bisa menangis, ternyata Pak bikin plong hati kita setelah nangis itu. Nyaman sekali. Makanya mudah-mudahan ya bulan Rajab ini bisa ngangkat kita ketemu dengan Allah. Ya kalau tidak ketemu secara langsung Pak, tapi merasakan bagaimana kehadiran Allah. Lewat apa? Lewat ibadah yang kita lakukan. Di antaranya adalah sholat. Makanya usahakannya kalau sholat itu harus benar-benar khusyuk, sholat itu harus benar-benar tumanina, sholat itu harus benar-benar dinikmati. Biar apa? Biar bisa mi'raj Pak, biar bisa naik kita ke Allah. Makanya mudah-mudahan di Al-Hikmah ya tidak ada iman yang secepat kilat. Ya. Karena ada yang mendirikan kan Nabi teh senang naik buruk ketemu Allah teh. Naon buruk teh? Buruk tuh kendaraan yang seperti kilat. Barkun buruk teh. Bahasa Arabna teh barkun. Barkun teh naon? Kilat. Jadi buruk itu kendaraan yang secepat kilat. Jadi cepat berdesak gitu.
aya nu nerjemahkeun mana lamun urang salat kudu siga buruk secepat kilat. Maksudna lain dina salatna, tapi lamun digeroan ku Gusti Allah na tak kudu gancang siga kilat gitu. Ieu mah diterjemahkeun dina salatna. Namanya salat nu gancang-gancang teh kan kudu siga buruk secepat kilat. Salatnya mah lama Nabi itu. Lama apalagi sendiri. Kalau berjamaah Pak Nabi, sekali lagi ya, kalau berjamaah Nabi menyesuaikan, dilihat jamaahnya. Makanya kenapa Nabi ketika mau sholat balik dulu ke belakang, silahkan safnya diluruskan sambil ningali Nabi teh sahabat yang jadi penumpang teh ya. Oh ya mau para sahabat-sahabat yang aku tahu keimanannya panjang Nabi sholatnya. Kenapa? Karena tahu nu ditukang teh ahli ibadah hukum. Tapi lamun ningali aya orang tua bawa anak-anakna ceuri memendekkan Nabi juga. Nah, kita teh balik ke belakang teh gitu Pak, jadi imam teh kade lain ukur. Silakan safnya diluruskan, ningali unggul sholat. Hati-hati, apalagi terlalu cepat. Karunya Pak geus sepuh mah. Jangankan Pak dibawa gancang, orang diuk siga kieu titah nangtung ieu sadayana ieu. 1 2 3 berdiri. Saya yakin aya langsung nangtung, aya ge nu neangan pamuntangan. Ya, ampun. Terus kita duduk lagi. Aya nu langsung bisa diuk we eta ge ngabebeutkeun sorangan. Ayeuna salat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya nanti nih tolong ya tarawih Pak Dimas. Tarawih usahakanlah di sini mah jangan terlalu cepat. Kalau suratnya silakan yang pendek aja, daripada panjang ayatnya atau suratnya tapi macana terlalu gancang, mendingan al-ikhlas weh. Qul huwallah tapi cing tartil gitu. Usahakan. Biar apa? Biar ibadahmu benar-benar terasa nikmatnya. Biar perjumpaan dengan Allah itu terasa keindahannya. Kan kasihan karek subhanallah geus Allahu Akbar. Karek Robbi Firli geus Allahu Akbar. Cek Bapak bari mikir, ari aing maca naon nya ieu salat. Teu kaur karek subhanallah geus Allahu Akbar. Ari rek nyesuaikeun diri sorangan, imam geus nangtung, Bapak karek sujud meureun. Nah, makanya usahakan jangan sampai terjadi di Al-Hikmah sebagaimana yang terjadi di masjid-masjid yang dalam tanda kutip banyak yang menghendaki sholat tarawih teh sholat gancang sampai dicoret imam mulila. Ya, asli saya juga termasuk yang kena coret. Ustadz punten mulai tahun enjing teu kajadwal. Nah, cenah kunaon lila. Sababaraha jamaah. Walau alam jamaah nu mana? Duka manehna nu ngaogean jadwal. Walau alam jadiran. Tapi intinya ada beberapa jamaah yang katanya Ustaz terlalu lama. Dan saya tahu masjid itu cepat pisan. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya pecinta cepat. Dulu mah begitu kita jadi imam teh aduh hayang kapuji ku jamaah. Meh kapake, meh dionang deui, meh dijadwalkeun deui. Pan lumayan menang 4 jadwal 4 kali amplop. Maka begitu kita jadi imam teh begitu salat tarawih teh, silakan safnya diluruskan. Langsung oper gigi teh ka gigi 4 dregeg teh mah. Macaan teh cukup rakaat kedua, rakaat kahiji alhamdulillah. Rakaat kedua salamun qaulan mir rabbir rahim mamtazul yauma yuhal mujrimun. Allahu akbar. Tah keur rakaat kahiji teh geus mikir, ke rakaat kedua macam naon dia. Wah, pokoknya mah pilih nun Allahu akbar. Waduh, beres salat teh begitu gancang ngelekeun imam kamari eta jamaah sebagian hebat ieu. Waduh, atuh pisan Pak dipuji ke orang. Cek sebagian Ustaz, alhamdulillah jemaah karena sekeun kamari mah setengah sarapan aya nama Ustaz jam 8:05 alhamdulillah insyaallah Ustaz dijadwal deui di dieu. Aduh bunga balik teh Pak kabayang menang deui amplop. Pas dipikir-pikir siga nu gelo nya dipuji ku makhluk Allah mewah. Sekarang makhluk bisa ngasih apa ke kita? Makanya taubat karena alhamdulillah dicoret. Alhamdulillah
daripada kasih sabatin. Alhamdulillah. Nah, makanya ingat ya, Rasulullah SAW cepat itu ketika dipanggil oleh Allahnya, tapi ketika ketemu dengan Allah padahal lama, tapi Rasul merasa singkat. Makanya sekali sholat Nabi itu kalau sendiri lama. Kenapa? Betah ketemu dengan Allahnya. Mudah-mudahan bulan Rajab ini sekali lagi bisa mengangkat derajat kita untuk bisa lebih dekat dengan Allah, lebih kenal dengan Allah. Salah satunya dengan ibadah yang diperintahkan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, Engkau tahu dosa-dosa yang selama ini kami lakukan. Engkau saksikan, Engkau perhatikan, dan semuanya pasti tercatat di sisi-Mu. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ampunilah sebanyak apapun dosa dan kesalahan. Ampuni ya Allah, jika sholat yang wajib yang Kau perintahkan masih sering kami terlambat melaksanakannya, bahkan kami kurang khusyuk dalam mengerjakannya. Ampuni ya Allah, dan karuniakan kepada kami untuk bisa memperbaikinya. Bimbing hati kami agar bisa khusyuk dalam mengabdi kepada-Mu, khusyuk dalam sujud menyembah-Mu, khusyuk di saat berdoa kepada-Mu. Ya Allah, bersihkan hati kami dari harapan-harapan kepada makhluk selain bulat hanya berharap kepada-Mu. Jangan biarkan hati kami takut ditinggalkan makhluk dibanding takut ditinggalkan oleh-Mu. Ya Roh, jangan biarkan hati kami khawatir miskin dan sengsara di dunia, tapi kami sangat jarang takut dan khawatir kalau sengsara di akhirat. Jangan biarkan hati kami khawatir tidak ditolong makhluk, tapi kami tidak pernah khawatir kalau Kau tidak menolong kehidupan kami. Jangan biarkan hati kami lebih takut kepada makhluk ciptaan-Mu, salah satunya wabah corona ini ya Allah, dibanding kami takut kepada yang menciptakannya, yaitu Engkau ya Allah. Ya Rabb, bimbing kami agar benar-benar menjadi seorang hamba yang tidak mengilahkan apapun kecuali satu ilah kami, yaitu Engkau ya Allah. La ilaha illa. Ya Rabb, bimbing kami agar bisa mencontoh ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dialah makhluk satu-satunya yang wajib dijadikan suri tauladan dalam mengabdi kepada-Mu. Jadikan kami menjadi umat-Nya, jadikan kami menjadi salah satu orang yang menyukai dan mencintai sunnah-Nya, karena kami ingin ya Allah telah mendapatkan syafaat dari-Nya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi siapapun yang hadir dalam majelis ini, berkahi seluruh keluarga kami ya Allah. Jauhkan dari lingkungan kami fitnah dan musibah.
jauhkan dari lingkungan kami penyakit dan wabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab ini dan berkahi kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami dengan seluruh keluarga besar kami kepada bulan yang diagungkan, yaitu bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak sekalian, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.